Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgawi, pada saat seseorang sedang berpuasa, tidak jarang dihadapkan pada situasi yang menjadikan dia ragu akan status puasanya, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan. Lantas pertanyaan apa saja yang selalu ditanyakan seseorang pada saat berpuasa? Berikut ulasannya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Sahabat Surgawi yang senantiasa memberikan kajian Islami dengan ringkas dan jelas. Sahabat surgawi, saya Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami dalam kitab Safinah mengatakan, syarat sahnya puasa, baik puasa wajib atau sunat, ada 4. Pertama, Islam. Kedua, berakal. Ketiga, bersih dari haid. Dan keempat, mengetahui waktu yang sudah siap untuk melaksanakan puasa. Sementara dalam kitab Safinah, rukun puasa itu ada 3. Pertama, niat puasa. Tempat niat ada di dalam hati dan wajib menghadirkan niat berpuasa. Kedua, meninggalkan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, seperti makan dan minum atau bersetubuh dengan istri di siang hari. Ketiga, melaksanakannya atas kehendak pribadi tanpa paksaan. Jika sebaliknya melaksanakan puasa atas dasar paksaan orang lain, maka tidak sah. Jadi sahur bukanlah syarat ataupun rukun puasa, hanya merupakan sunat. Nabi Muhammad SAW bersabda, bersahurlah kamu sekalian, sebab di dalam sahur terdapat keberkahan. Sahabat surgawi, mimpi jimat merupakan sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia dan bukan sesuatu yang disengaja. Karena itu, keluar mani pada siang hari di bulan Ramadan karena mimpi tidak membatalkan puasa. Begitu pula mandi besar untuk mensucikannya tidak membatalkan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di bagian akhir surat Al-Ahzab ayat ke-5, dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apabila disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menghapuskan dari umatku dosa ketika mereka dalam keadaan keliru, lupa, dan dipaksa. Sahabat surgawi, orang lanjut usia maupun orang sakit boleh tidak berpuasa, namun mereka wajib membayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin apabila sakitnya tidak bisa disembuhkan. Namun apabila sakitnya bisa disembuhkan, maka ia wajib membayar qada puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan selama puasa. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Tetapi barang siapa yang kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wanita yang hamil pun jika menurut dokter apabila berpuasa akan berakibat buruk terhadap janin yang dikandungnya, maka dibolehkan berbuka puasa. Namun wanita tersebut menurut kebanyakan ulama wajib membayar qada puasanya, karena dalam hal ini wanita hamil sama dengan orang sakit yang dapat disembuhkan. Namun sebagian ulama berpendapat
wajib membayar fidyah apabila membahayakan anaknya jika nanti kelak anaknya tidak disusui oleh ibunya. Dalam sebagian surat Al-An'am ayat 151 dan Al-Isra ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu sekalian membunuh anak-anakmu." Sobat surgawi, yang membatalkan puasa adalah makan, minum, dan bercampur dengan istrinya. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa suntikan bukanlah makanan atau minuman. Dengan demikian, hal itu tidak membatalkan puasa. Ibnu Hazm berkata, memakai suntikan dan memasukkan obat melalui hidung yang disebut dengan nusuk tidak akan membatalkan puasa. Tak ada satupun yang memberatkan kecuali Allah menyertakan kemudahan padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada sebagian surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagi kamu sekalian dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kamu sekalian. Sobat surgawi, ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama mengatakan, orang yang meninggalkan sholat maka orang tersebut termasuk kufur, karena sholat mempunyai kedudukan tinggi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, jarak antara hamba dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, orang yang berpendapat meninggalkan sholat secara sengaja termasuk kufur, maka puasanya menjadi tidak diterima, sebab ibadah orang kafir tidak akan diterima. Ada juga yang mengatakan jika seseorang meninggalkan sholat saat berpuasa, maka orang ini termasuk kategori fasik. Dengan kata lain, menurut pendapat ini, orang tersebut bisa dikatakan orang yang kurang keislaman dan keimanannya. Akan tetapi Allah tidak akan menyepelekan pahala perbuatan baik seseorang. Bahkan orang tersebut tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Sobat surgawi, sholat taraweh bukan merupakan suatu kewajiban, akan tetapi memiliki kedudukan dan pahala yang besar di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan salat di bulan Ramadan dengan penuh iman dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mengerjakan salat tarawih, berarti dia telah mendirikan salat malam pada bulan puasa dan berhak mendapatkan pahala orang yang suka mendirikan salat. Akan tetapi, salat tarawih bagi perempuan lebih utama dilakukan di rumahnya daripada di masjid, kecuali ada tujuan lain selain mengikuti salat tarawih seperti mendengarkan tausiah, maka itu lebih utama, asalkan dia mendapatkan izin dari suaminya. Sobat surgawi, ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama mengatakan makruh menggosok gigi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, demi zat yang menguasai diriku, sungguh bau mulut orang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, sebagian ulama mengatakan makruh karena tidak baik menghilangkan bau minyak kasturi. Pendapat kedua sunat.
Diriwayatkan sebuah hadis dari para sahabat, saya melihat Nabi SAW menggosok gigi dan tidak terbatas padahal beliau sedang berpuasa. Adapun menggosok gigi dengan menggunakan pasta gigi sebaiknya dilakukan dengan hati-hati. Jika menggunakannya dengan hati-hati dan penuh kekhawatiran, namun ternyata ada sedikit yang masuk ke dalam perut, hal itu termasuk sesuatu yang dimaafkan. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sobat surgawi, itulah tadi beberapa pertanyaan yang sering disampaikan mengenai puasa. Semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.